Takut seperti nasib Ukraina dibohongi NATO, Finlandia tak berniat lagi ingin bergabung jadi anggota. Salah satu negara yang memiliki sejarah panjang dengan Rusia, Finlandia, mempertimbangkan bergabung dengan NATO setelah melihat situasi Ukraina. Dalam beberapa dekade, Finlandia melalui memihak maupun menentang Rusia. Namun dengan adanya invasi Moskow ke Ukraina, kebijakan netral dengan Nordic yang berbatasan 1.340 km dengan Rusia itu mulai berbalik. Pada Kamis, Presiden Finlandia Sauli Niinistö mengatakan akan meninjau kebijakan keamanannya untuk memutuskan apakah akan bergabung dengan NATO. Ketika alternatif dan resiko telah dianalisis, makinlah saatnya untuk kesimpulan, kata Niinistö. Rabu sebelumnya, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin mengatakan diskusi kemungkinan menjadi anggota NATO harus dilakukan di beberapa tingkatan. Sementara itu, jejak pendapatan baru-baru ini menemukan 53% warga Finlandia mendukung bergabung dengan NATO, naik dari 19% pada 5 tahun. Selain itu, petisi untuk mengadakan referendum tentang tawaran bergabung NATO mengumpulkan 50.000 tanda tangan yang mana bisa dilanjutkan ke tingkat parlemen. Sebelum krisis Ukraina, saya tidak ingin harus memiliki antara timur dan barat, ujar Jonas, pembuat bir berusia 30 tahun dari Helsinki, dikutip dari Al Jazeera. Tetapi sekarang dengan tindakan ini, saya pikir sama sekali tidak ada pertanyaan tentang itu. Kurangnya saatnya untuk memihak, bila katanya. Sejarah dengan Finlandia kembali ke abad ke-19 ketika Rusia mengambilnya dari Swedia selama perang pada 1808. Setelah revolusi Rusia, Finlandia diberikan kemerdekaan oleh pemimpin Soviet Vladimir Lenin. Meskipun perang saudara berdarah segera pecah antara partai konservatif yang berkuasa dan komunis, orang-orang Finlandia menunjukkan perlawanan yang sengit. Uni Soviet menderita kerugian besar dengan satu penembak jitu raja, Simo Waiha, yang dijuluki White Death, mampu menghabisi 505 tentara Soviet. Kemudian selama Perang Dunia II, Finlandia bersekutu dengan Nazi Jerman untuk mencoba dan mengambilnya kembali, tetapi kalah dan harus membayar ganti rugi kepada Uni Soviet. Janji netralitas ketika Perang Dunia II membuka Perang Dingin. Finlandia dalam posisi yang unik setelah para pemimpinnya mendatangi perjanjian 1948 dengan Moskow. Finlandia tidak seperti negara lain yang bersekutu dengan Washington atau Kremlin, dua blok kekuatan utama dunia. Meski secara resmi netral, Uni Soviet menekan Finlandia. Kami tetap mempertahankan posisi non-blok militer kami, meskipun kami bekerja sama dengan beberapa negara tetangga kami seperti Swedia dan Amerika Serikat dan juga NATO. Hubungan kami sangat praktis, pragmatis, dan sejauh ini Finlandia adalah tetangga yang tidak memiliki masalah besar dengan Rusia dibandingkan dengan hampir semua tetangga lainnya. Tetapi dari invasi ke Ukraina, opini publik Finlandia telah bergeser mendukung NATO secara dramatis. Demikianlah pula Swedia yang juga tetap berada di luar NATO memiliki rencana untuk meningkatkan anggaran pertahanannya secara signifikan. Serbia, salah satu dari 15 negara pejuang Union of Soviet atau USSR sejak 25 Desember akan tetap menjadi negara netral secara militer dan tidak akan bergabung dengan NATO atau NATO, kata Presiden Serbia. Alexander Vučić menemukan hal itu di tengah-tengah Federasi Rusia menggelar operasi militer khusus ke Ukraina Timur sejak Kamis. Sebagai bentukan kemarahan Presiden Rusia Vladimir Putin, NATO ekspresikan Eropa Timur dan memujuk 15 negara pecahan USSR untuk bergabung, di mana bagi Rusia dinilai sebagai ancaman kelihatan.
Seseorang berkata jangan pernah katakan tidak, mungkin tidak akan bergabung dengan NATO suatu hari nanti. Tapi saya katakan, kita tidak perlu bergabung dengan NATO. Saya pikir Serbia harus tetap netral secara militer, melindungi netralitas militernya dan mengembangkan pasukannya ke daerah Serbia itu, kata Presiden. Kami perkuatkan tentara kami untuk mempertahankan langit kami, tanah kami, diri kami sendiri dan tidak pernah bergantung pada siapapun kecuali orang-orang kami. Inilah kebijakan kami, tegas Alexander Vučić. Sebagai bagian dari reformasi sistem pertahanan, diputuskan untuk menjual tempat pelatihan militer, barak dan fasilitas lainnya, dan mengirim kendaraan lapis baja untuk diblokir kembali. Setelah melancarkan kendaraan lapis baja Serbia, US Steel menjual pabrik baja yang sekarang tidak menguntungkan kepada pemerintah Serbia pada Januari. Selain itu, menurut dokumen Kementerian Pertahanan Serbia, pada tahun 2005 diputuskan untuk menjual 200 tank T-55, 121 pengangkut personel lapis baja M60, 77 senjata sel. Penjual itu dilakukan setelah senjata didaftarkan sebagai bahan baku sekunder. Kata dokumen itu juga pada tahun 2003, 2005, dan 2008 diputuskan untuk menghancurkan 9.218 rudal anti-tank. Pembuangan senjata dilakukan bekerja sama dengan NATO and Super Agency, salah satu negara yang memiliki sejarah panjang dengan Rusia. Finlandia mempertimbangkan bergabung dengan NATO setelah melihat situasi Ukraina. Dalam beberapa dekade, Finlandia melalui memihak maupun menentang Rusia. Namun dengan adanya invasi Moskow ke Ukraina, kebijakan netral dengan Nordic yang berbatasan 1.340 km dengan Rusia itu mulai berbalik. Pada Kamis, Presiden Finlandia Sauli Niinistö mengatakan akan meninjau kebijakan keamanannya untuk memutuskan apakah akan bergabung dengan NATO. Ketika alternatif dan resiko telah dianalisis, makinlah saatnya untuk kesimpulan, kata Niinistö. Rabu sebelumnya, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin mengatakan diskusi kemungkinan menjadi anggota NATO harus dilakukan di beberapa tingkatan. Sementara itu, jejak pendapatan baru-baru ini menemukan 53% warga Finlandia mendukung bergabung dengan NATO, naik dari 19% pada 5 tahun. Selain itu, petisi untuk mengadakan referendum tentang tawaran bergabung NATO mengumpulkan 50.000 tanda tangan yang mana bisa dilanjutkan ke tingkat parlemen. Sebelum krisis Ukraina, saya tidak ingin harus memiliki antara timur dan barat, ujar Jonas, pembuat bir berusia 30 tahun dari Helsinki, dikutip dari Al Jazeera. Tetapi sekarang dengan tindakan ini, saya pikir sama sekali tidak ada pertanyaan tentang itu. Orangnya saatnya untuk memihak, bila katanya. Sejarah dengan Finlandia kembali ke abad ke-19 ketika Rusia mengambilnya dari Swedia selama perang pada 1808. Setelah revolusi Rusia, Finlandia diberikan kemerdekaan oleh pemimpin Soviet Vladimir Lenin. Meskipun perang saudara berdarah segera pecah antara partai konservatif yang berkuasa dan komunis.